Bapak Ibu yang saya hormati, untuk waktu istirahat, sholat dan makan saya kira sudah cukup ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pengembangan instrumen tes, dan nanti akan dilanjutkan dengan praktek pengembangan instrumen penilaian yang akan diisi oleh beliau Mas Dr. Supianto EPD. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gitu Bapak Ibu? Atau sudah ngantuk ya? Biasanya kalau habis makan siang itu vitaminnya naik ke mata. Oke, saya akan sharing aja ini Bapak Ibu ya, tidak dalam kapasitas untuk mengajari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah praktisi yang sudah lama melintang di dunia persilatan pendidikan. Saya yakin apa yang akan kita diskusikan ini juga sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Jadi kita hanya sedikit refresh saja apa yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan di bangku kuliah dulu, dan menguatkan praktek best practice yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah mengenai penyusunan instrumen. Bapak Ibu, tadi kita sudah menerima materi dari ibu-ibu kita yang cantik-cantik tadi yang sudah pulang barusan, mengenai konsep-konsep dasar evaluasi pembelajaran, lalu kemudian ada tes diagnostik dan seterusnya. Nah, dengan saya ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana sih sebenarnya pengembangan instrumen tes yang benar itu bagaimana. Tadi saya Pak siapa tadi yang disampaikan ini tadi di depan, ketika mengembangkan tes itu biasanya kebalik gitu ya, mengembangkan tesnya dulu nanti kisi-kisinya belakangan gitu. Nah ini kan pola berpikirnya kembali. Nah sekarang pola berpikirnya kembali itu kita balik lagi, kita benerin Bapak Ibu agar tidak terbalik terus menerus. Nah jadi Bapak Ibu, terkait dengan tes ini sebenarnya hanyalah salah satu dari teknik penilaian yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Jenny. Ada banyak teknik-teknik penilaian, ada tes, ada non-tes. Nah yang non-tes ini biasanya kita bicara tentang alternative assessment. Alternative assessment itu ada project based learning, project based assessment, product performance, portfolio, peer assessment, kemudian ada self assessment, ada observasi dan seterusnya. Ada banyak sekali jenis-jenis yang non-tes. Nah, yang tes ini yang paling banyak kita lakukan di sekolah kita Bapak Ibu. Cuma nanti saya ingin mengetahui bagaimana cara kita, prosedur Bapak Ibu di dalam mengembangkan tes sebelum saya melanjutkan. Bapak Ibu yang mengembangkan tes yang mengembangkan soal untuk ujian semester dan tengah semester itu sekolah sendiri atau siapa? Dari dinas itu tim. Jadi timnya dari guru yang mengkoordinir dinas. Oke. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang pernah masuk dalam tim pengembang soal untuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester untuk Kabupaten Wonogiri? Ada, monggo, Kacung. Oke, Ibu. Saya ingin Ibu sharing kepada kita semua yang hadir di sini hari ini, bagaimana prosedur pengembangan tes atau ujian tengah semester atau UAS yang sudah diikuti oleh Ibu selama menjadi tim pengembang soal di Wonogiri. Pripun Bu, monggo kita dengarkan ceritanya Bu siapa? Bu siapa? Bu Siti. Oke, monggo Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kalau untuk dalam pengembangan soal ini sebenarnya saya lama ya. Jadi sudah beberapa saat ini berhenti sebenarnya. Tapi cuma di waktu saya pas di sana buat, ya, biasanya kalau dalam satu hal pengembangan di dalam pembuatan soal itu pasti yang di sana sesuai dari apa yang sudah ada di dalam kaidah-kaidahnya biasanya. Terus nanti biasanya itu pakai satu hal dalam satu soalnya ya dibuat dalam satu hal sedang sulit seperti itu biasanya. Terus biasanya yang apa namanya mahir betul itu biasanya teman saya yang satu biasanya. Nah itu yang
beliau yang bisa editor juga tahu saya kan hanya pembuatnya saja. Ya calon dan seperti itu yang bisa saya sampaikan ya untuk semuanya dari satu dalam satu pembuatan soal biasanya prosesnya hanya seperti itu tadi. Jadi yang beda dari satu hal KIKD yang sudah ditetapkan dari dinas kabupaten itu nanti ya dan jadi terus nanti itu dikembangkan dari satu kaitan dalam bahasa yang mungkin dari Bapak Ibu dari bagian lingkungan ya jadi itu Bapak. Tadi sempat disinggung oleh Bu Siti bahwa dalam pengembangan soal itu ditentukan ada yang mudah, sedang, kemudian ada yang sulit. Itu berdasarkan apa itu Bu? Menentukan tingkat kesulitannya tadi. Ya untuk peningkatan dari satu hal kesulitan biasanya hanya satu hal presentasinya ya. Jadi kalau yang sedang biasanya hanya 25% ya, yang lebih banyak biasanya yang sedangnya. Ya, yang mudah 25%, yang sedangnya biasanya 50%, yang sulit 25%. Oke, itu untuk distribusinya, distribusi tingkat kesukarannya ada yang 25% sang muda, 50% sedang, dan 25% sulit. Untuk satu item, Bapak Ibu, untuk satu soal, ketika kita memutuskan bahwa soal yang kita buat itu adalah soal yang sedang, sulit, atau mudah, itu berdasarkan apa, Bapak Ibu? Ketika kita ingin mengatakan, menyimpulkan bahwa saya sudah membuat soal ini masuk kategori sedang atau sulit, itu berdasarkan apa? KKO, oke, KKO, terus kompleksitas materi. Ada nggak angka kuantitatif yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan diri kita dan orang lain bahwa tingkat kesukaran ini sekian dari sekian sampai sekian? Ada nggak? Yes, daya beda, oke. Tingkat kesukaran nanti daya beda nanti. Ada nggak angkanya? Kalau kita hanya mengatakan soal ini sudah sulit ini karena kata-katanya pakai ini, itu kan subjektif. Iya. Tapi ada nggak angkanya? Bisa nggak kita mengangkakannya? Tingkat kesulitannya dari sekian sampai sekian. Bisa nggak? Sudah diuji coba. Yes, betul Bapak. Jadi memang idealnya sebuah soal sebelum digunakan secara real itu memang harusnya diuji cobakan dulu. Tapi masalahnya adalah ketika soal yang kita buat itu tujuannya untuk UTS atau UAS, lalu kemudian kita uji cobakan terlebih dahulu, setelah bocor soalnya Bapak Ibu. Ya, setelah bocor soalnya. Terus gimana nanti caranya itu kita? Nah intinya harus ada data kuantitatif dan tingkat kesukaran butir itu baru kita bisa menentukan bahwa level kesukaran butir ini itu dari 1, misalnya dari 0 sampai 0,3, dari 0,3 sampai 0,7, dari 0,7 sampai 1. Misalkan seperti itu. Memang skalanya dari 0 sampai 1. Oke, seperti apa itu nanti itu memang kajiannya memang agak panjang. Biasanya kalau kita bahas tentang karakteristik butir itu 1 semester sendiri Bapak Ibu. Nah kita ini saya kompres jadi 10 menit ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, di dalam mengembangkan soal, jadi hukumnya jangan kembali tadi, kita balik lagi hukumnya nanti. Tapi Bu Siti tadi ketika mengembangkan soal untuk kabupaten itu nggak bikin soalnya terus nanti kisi-kisinya belakangan kan Bu? Kisi-kisi dulu kan ya? Oke. Sebenarnya ada kisi-kisi, terus ada kunci jawab, ada persoalan nilai seperti itu, jadi publik di sana. Iya. Terus untuk yang kemarin untuk yang di K13 pun juga itu dalam proses penilaiannya pun juga dari per-KD itu. Ya, jadi rada sedikit jelimet. Nah, Bapak Ibu, bagi kami orang-orang yang berkecimpung dalam hal pengukuran, measurement, kemudian assessment dan evaluasi, segala hal itu bisa kita ukur Bapak Ibu. Segala hal bisa diukur selama hal itu bisa berbentuk variabel lalu kita bisa mendefinisikannya, lalu kemudian kita bisa memberi yang menjadi
berbagai aspek. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu ada capaian pembelajaran, kemudian selama bisa di-break menjadi tujuan pembelajaran, nanti kemudian kita break lagi menjadi indikator. Selama itu kompetensi atau pengetahuan atau apapun itu bisa diukur. Jangankan hanya hasil belajar Bapak Ibu. Bagi kami orang-orang ahli pengukuran, itu kesetiaan Bapak Ibu terhadap pasangan Bapak Ibu itu juga bisa diukur loh. Nah ini nanti ibu-ibu yang ini bisa penasaran nanti gimana cara mengukur kesetiaan suami saya gitu ya. Kan Bapak Ibu kan sering ini kan, ibu-ibu terutama sering menjustifikasi kalau Bapak sudah telat pulang, kemudian sering buka WA daripada diskusi sama ibunya. Ini pasti ada sesuatu nih. Ini jangan-jangan ada seseorang nih. Ini jangan-jangan kesetiaannya sudah berkurang nih. Itu kan justifikasi Bapak Ibu. Sama dengan justifikasi kita ketika kita menjustifikasi anak-anak didik kita. Ketika mereka mencapai nilai-nilai tertentu, jangan-jangan dia menguasai atau tidak. Jangan-jangan penguasaannya hanya separuh-separuh. Justifikasi itu sama dengan justifikasi yang Bapak Ibu lakukan, yang Ibu lakukan terhadap bapak-bapak yang akan pulang. Itu hampir sama Bapak Ibu. Kita membuat justifikasi itu. Hanya saja justifikasi yang digunakan oleh ibu-ibu itu subjektif. Kenapa kok dibilang subjektif? Karena tidak ada angkanya. Bagaimana ibu mengangkakan tingkat kesetiaan suami Bapak Ibu? Ibu-ibu bisa nggak diangkakan? Bisa seharusnya. Kalau kesetiaan itu didefinisikan, dianggap sebuah variabel, lalu kemudian kita break menjadi variabel aspek-aspek. Nanti kita kemudian break lagi menjadi indikator, lalu kemudian dibuatkan itemnya, bisa diukur Bapak Ibu. Terlalu luas ya Bapak Ibu. Daripada nanti salah sangka Bu, tiba-tiba jarang pulang padahal percaya ini pasti ada sesuatu. Nah, oke, kita kembali lagi. Terus tujuan kita untuk melakukan tes itu sebenarnya adalah paling tidak dua ini Bapak Ibu. Pertama, untuk mengukur keberhasilan siswa dan untuk mengukur keberhasilan kita sebagai seorang guru. Jadi sebenarnya kita melakukan tes itu bukan hanya sekedar mengukur capaian siswa kita, tapi kita berhasil nggak sih dalam pembelajaran kita. Artinya berdampak dua hal di sini Bapak. Jika kemudian capaian anak didik kita itu tidak mencapai KKM, taruhlah di sini KKM, berarti ada dua hal mungkin, ada dua potensi. Bisa siswa kita yang tidak memahami apa yang kita sampaikan, atau jangan-jangan apa yang kita sampaikan kita tidak mampu untuk memahamkan mereka terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Dua kemungkinan itu pasti terjadi. Tapi selama ini kan yang selalu tersangka kesalahannya kan siswa kita kan Bapak Ibu, karena kita jarang melakukan refleksi. Padahal pembelajaran itu adalah tentang dua hal, tentang komunikasi antara seorang komunikator dengan komunikan. Komunikasi yang baik, pembelajaran yang baik, ketika materi atau isi dari komunikasi yang kita sampaikan kepada komunikan itu bisa ditangkap sama persis dengan apa yang dimaksudkan oleh seorang komunikator, itulah pembelajaran yang berhasil. Seharusnya kalau semua pembelajaran berhasil, apa yang kita sampaikan kepada siswa kita harusnya mereka juga memahami sama pemahamannya dengan apa yang kita paham. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tujuan tes itu bukan hanya sekedar untuk mengukur capaian siswa kita, tapi sekaligus mengukur keberhasilan kita di dalam pembelajaran. Next. Nah, tadi ada prinsip-prinsip sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Yeni juga. Prinsip-prinsip di dalam pengembangan tes itu tes kita harus valid, kemudian reliable, lalu kemudian representatif dan seterusnya. Valid itu begini loh Bapak Ibu. Kita mau mengukur pengetahuan apa? Pengetahuan atau kemampuan siswa di dalam mengarang cerita misalkan. Lalu kemudian kita membuat rubrik untuk mengukur kemampuan siswa itu. Yakin nggak Bapak Ibu bahwa rubrik yang Bapak Ibu gunakan, yang Bapak Ibu buat itu benar-benar untuk mengukur kemampuan mereka? Ibaratkan begini, saya ambilkan analogi yang gampangnya begini. Bapak Ibu ingin mengukur berat badan. Ibu-ibu biasanya ini rutin mengukur berat badan. Biasanya satu minggu itu berapa kali gitu ya mengukur berat badan. Habis kecil mengukur, ada pengurangan nggak ya gitu. Kadang-kadang penambahan ya gitu. Kita ingin mengukur berat badan, pakai apa? Pakai timbangan. Bapak Ibu ingin mengukur berat emas, pakai apa? Bapak Ibu ingin mengukur beras, pakai apa? Pakai timbangan. Sama-sama untuk mengukur berat. Tapi apakah Bapak Ibu bisa mengukur berat Bapak Ibu dengan timbangan emas? Nggak bisa, jadi boleh itu timbangannya. Bisa nggak kita mengukur beratnya emas dengan timbangan beras? Nggak bisa juga, nggak akan akurat Bapak Ibu. Jadi valid itu adalah memastikan bahwa alat ukur yang kita gunakan itu memang bisa digunakan untuk mengukur apa yang hendak kita ukur. Kalau Bapak Ibu ingin mengukur kemampuan siswa di dalam memecahkan soal matematika dengan memberikan soal-soal cerita kepada mereka yang
waktu itu. Lalu kemudian siswa nggak bisa mengerjakannya. Ada dua kemungkinan. Siswa memang nggak paham matematikanya, konsep dasar matematikanya, atau jangan-jangan siswa nggak paham bahasanya, kalimatnya. Nah sekarang akhirnya kan jadi rancu begini. Kayak gini jadi rancu. Jangan-jangan siswa sebenarnya bisa mengerjakan konsep dasar seperti itu, tapi karena kalimat yang kita gunakan terlalu jelimet dan tidak sesuai dengan perkembangan psikologi mereka, akhirnya mereka nggak bisa paham kalimat itu, dan akhirnya kalau nggak bisa paham kalimatnya jelas nggak bisa mengerjakan soalnya. Nah artinya apa? Soal yang kita buat itu bukan untuk mengukur kemampuan matematiknya, tapi justru untuk mengukur kemampuan berbahasanya. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita buat. Jadi valid itu artinya sekali lagi bisa mengukur apa yang hendak kita ukur. Kemudian reliabilitasnya itu kalau misalkan satu jenis tes kita gunakan untuk orang yang sama, mungkin di tempat yang berbeda, di waktu yang berbeda, kira-kira sama nggak hasilnya? Atau mungkin beda-beda dikit gitu. Kalau jomplang itu berarti nggak reliable. Misalkan sekali tes dapatnya 70, nanti di tes kedua ternyata dapatnya cuma 1 gitu, atau 10. Ini terlalu jomplang, nggak reliable, ada masalah. Kalau nggak masalah di tesnya, mungkin masalah di siswa itu. Dan seterusnya Bapak Ibu, harus representatif artinya bahwa tes yang kita kembangkan harus merepresentasikan materi yang sudah kita sampaikan kepada siswa kita. Oke, next. Oke, ini tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah tahu bahwa jenis-jenis tes itu ada objektif, ada uraian. Yang objektif itu ada benar salah, pilihan ganda, kemudian ada apa lagi? Menjodohkan, isian singkat. Tapi yang paling banyak kita gunakan adalah apa? Pilihan ganda. Oke, padahal banyak ya jenisnya ya, bukan cuma pilihan ganda doang. Oke, next. Terus ciri-ciri tes objektif. Oke, next. Bapak Ibu sudah paham ini juga. Oke, benar next. Terus, nah Bapak Ibu, kalau kita membuat tes pilihan ganda, setelah ini kan nanti akan ada saya sampaikan latihan nanti. Latihan ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat nanti Bapak Ibu. Tapi latihannya tenang saja, nanti dikerjakan di sekolah masing-masing. Kita akan bagi menjadi, ada berapa sekolah ini Bu yang ikut? 5 sekolah, nanti akan kita bagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Apa yang harus dikerjakan oleh kelompoknya, mengembangkan soal. Berapa soal yang dikembangkan, nanti kita melakukan penelaahan kualitas soal yang kita kembangkan Bapak Ibu, yang mungkin selama ini jangan-jangan tidak pernah kita lakukan. Pernah nggak Bapak Ibu ketika membuat soal, pernah nggak ditelaah itu kualitas soalnya? Nah nanti akan saya sampaikan apa yang harus kita lakukan untuk menelaah soal itu. Telah kualitatif dan telah kuantitatif. Paling tidak penelaahan kualitatif ini bisa kita lakukan dulu. Yang kuantitatifnya yang Oke, next. Terus next. Terus ya lagi. Oke, Bapak Ibu, ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan di dalam mengembangkan soal. Ada aspek materi, ada aspek budaya, ada aspek konstruksi, dan ada aspek kuantitatif. Nah, aspek materi, aspek budaya, kemudian aspek konstruksi itu biasanya kita sebut sebagai aspek kualitatif, penelaahan kualitatif. Nah, nanti kalau masuk ke penelaahan kuantitatifnya itu ada tingkat kesukaran butir, ada daya beda, ada validitas, ada reliabilitas. Biasanya kalau yang kuantitatif ini penelaahannya berkaitan dengan angka-angka. Jadi kalau nanti yang daya beda itu, apakah soal yang kita kembangkan itu bisa membedakan antara siswa yang mampu dan yang tidak mampu. Nah, misalkan soal pertama nomor 1 kita kasih yang mudah-mudah, kata Ibu tadi, ini mudah soal ini. Terus semua siswanya bisa menjawab dengan benar dari 30 siswa dalam satu soal. Berarti soal itu bisa nggak membedakan antara siswa yang bisa dan siswa yang biasa-biasa saja? Nggak bisa. Berarti itu salah satu jenis kualitas soal yang buruk. Itu salah satu jenis kualitas soal yang buruk. Atau sebaliknya, satu soal, satu kelas tidak ada yang bisa mengerjakannya. Nah, ini juga soal nggak bisa membedakan mana siswa yang kira-kira bisa, mana yang nggak bisa, karena semuanya salah gitu. Berarti soal ini juga salah satu kualitasnya yang tidak. Nah, Bapak Ibu, jadi aspek materi, perhatikan nanti kesesuaian antara butir-butir yang kita kembangkan itu dengan indikator. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah hafal di luar kepala yang ketika mengembangkan soal, dicek dulu nanti buat kisi-kisi, ya kan Bapak Ibu, biasanya kita buat kisi-kisi jangan balik Pak ya, buat kisi-kisi dulu, apa soal dulu baru kisi-kisi. Buat kisi-kisi, kalau sekarang adalah capaian pembelajaran, ya, capaian pembelajaran, nanti kemudian kita breakdown menjadi apa? Tujuan pembelajaran TP. TP itu intinya ada 2, ada konten, ada kompetensi. Lalu kemudian dari itu kita membuatnya lagi menjadi indikator. Setelah itu materinya apa? Baru kita break menjadi soal. Jadi soalnya apa? Bapak Ibu. Nah, jadi biasanya begitu.
Kemudian distraktor itu juga biasanya kita membuat, tapi ini jarang. Distraktor ini jarang kita skip. Kemudian kunci jawaban biasanya tiap-tiap butir itu hanya ada satu. Nggak boleh bilang begini Bapak Ibu. Semua jawaban salah, semua jawaban benar. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Itu biasanya kan ada kan. Nah, dalam etika penulisan tes itu tidak dibenarkan, meskipun kita sering melakukannya. Oke, next. Aspek konstruksi. Nah, biasanya kalau soal itu dirumuskan dengan singkat, jelas, padat, lalu kemudian bahasa yang digunakan itu juga sesuai dengan KBBI. Lalu kemudian apa? Soalnya itu kalau jawabannya itu biasanya panjang-panjang jawabannya berdasarkan apa sih Bapak Ibu? Bahasa Indonesia, PKN gitu ya. Terus nanti siswa cari jawaban yang paling panjang kalimatnya itu yang benar gitu. Nah, di dalam etika penyusunan soal itu pilihan jawaban Bapak Ibu itu harus setara. Nggak boleh terlalu satunya jomplang banget panjang gitu, kalau diurutkan satu kalimat nggak sampai sana, satunya cuma sampai sini doang. itu kelihatan bedanya. Nanti siswa pasti akan mencari mana yang jawabannya paling panjang, pasti itu yang benar gitu. Nah, biasanya begitu. Pengalaman Bapak Ibu ketika saya juga waktu jadi siswa. Kemudian, jadi jawaban angka biasanya ada jawaban angka. Ini kalau matematika, kalau sejarah itu ada jawaban angka-angka. Etikanya dibuat berurutan. Jangan nanti misalkan Indonesia merdeka tahun 1948, terus 1945, terus lagi 1950 gitu diacak gitu. Nah, etikanya di dalam pengembangan soal itu harus berurutan. Oke, next. Aspek budaya ini juga tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita kemudian membuat soal dicampur adukan bahasanya itu dengan bahasa daerah, kecuali memang pelajaran bahasa daerah yang memang harus menggunakan bahasa daerah. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Kemudian Bapak Ibu, ada juga kadang-kadang daerah yang agak sensitif dengan daerah yang lain. Contohnya misalkan begini, Bapak Ibu hindari misalnya. Ini kalau kita di Jawa Barat ya, tapi kita bukan Jawa Barat. Orang Jawa Barat, orang Sunda itu agak alergi mendengar nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Mereka agak alergi. Bahkan orang-orang tuanya itu setengah Sunda gitu, jangan sampai anak mereka menikah dengan orang Jawa, Sunda. Itu ada aspek sejarahnya dan itu diturunkan hingga hari ini. Tapi banyak yang menikah orang Sunda dengan orang Jawa, banyak yang menikah. Ya baik-baik saja tuh gitu. Teman saya juga anaknya sampai 3 gitu, orang Sunda sama orang Jawa, orang Solo. Nah, ini yang sampai kemudian untuk biar soal ini tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya apa ya, ketersinggungan secara sara, kemudian hal-hal yang punya akar sejarah seperti itu, ini sebaiknya kita hindari. Jadi seperti misalkan kalau di Jawa Barat, barangkali Bapak Ibu nanti diminta untuk membuat soal di Jawa Barat, nanti di Sunda, hindari menggunakan nama-nama seperti Gajah Mada, kemudian Hayam Wuruk, itu aspek budaya, termasuk aspek budaya. Next. Nah, ini dia ada telah kuantitatif. Yang 3 tadi itu telah kualitatif Bapak Ibu. Materi, kemudian budaya dan konstruksi. Itu termasuk telah kualitatif. Yang telah kuantitatifnya ada tingkat kesukaran butir, ada daya jajan, ada pseudogesi, validitas, reliabilitas, dan kesalahan pengukuran. Ini faktor-faktor kualitatif. Nah, kalau kita belajar ini biasanya 1 semester. Tuh, mahasiswa saya yang belakang itu yang sini sudah pernah punya pengalaman yang saya ampu mata kuliah evaluasi. Kalau yang enggak saya ampu mata kuliah evaluasi, biasanya mereka mungkin enggak sampai ke sini. Biasanya saya di S2 itu mahasiswa saya minta tugas project mengembangkan mulai dari menyusun kisi-kisi, mengembangkan soalnya, lalu kemudian implementasi soal, nanti dapat datanya kemudian dianalisis tingkat kesukaran, daya beda, segregasi dan seterusnya. Yang angka, semuanya ini angka-angka kuantitatif Bapak Ibu. Nah, tentu saja ini tidak bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain untuk kita bisa membahasnya secara lebih detail. Oke, next. Nah, lalu kemudian setelah itu kita melakukan perakitan tes. Setelah semuanya itu kita lakukan, lalu kemudian tesnya dirakit. Biasanya ini perakitan ini dikasih ke ini. Untuk merakit tes itu, panjang tes itu juga harus kita perhatikan. Penempatan butir biasanya kita tempatkan dari yang paling mudah ke paling sulit. Itu tuh apa? Ada efek psikologisnya, nggak cuma asal-asalan nanti gampang main biar gampang gitu. Enggak, itu memberikan efek psikologis juga pada siswa kita. Ketika kita memberikan soal di awal, itu sudah langsung dikasih yang sulit Bapak Ibu. Langsung dikasih yang sulit, itu secara psikologis anak-anak sudah down duluan daripada akhirnya padahal masih banyak soal-soal yang belum dikerjakan.
Oke, next. Kemudian kita sajikan harus ada petunjuk dan seterusnya. Lalu kemudian berikutnya scoring terus. Oke, nah kita sampai kepada langkah-langkah penyusunan tes. Ini nanti yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Langkah-langkah penyusunan tes. Next. Pertama, apa yang harus kita lakukan di dalam mengembangkan dan menyusun tes? Pertama, menyusun spesifikasi apa sebenarnya tujuan tes yang kita kembangkan. Untuk apa? Untuk mengukur apa? Mengukur kognitifkah? Mengukur afektifkah? Mengukur psikomotorkah? Atau apa? Mengukur aspek-aspek apa? Tentukan tujuannya. Kalau itu kemudian itu di dalam materi kita, materi pelajaran apa? Kemudian capaian pembelajaran apa, tujuan pembelajaran apa, spesifiknya di tema atau topik materi apa. Itu tujuan kita. Lalu kemudian menyusun kisi-kisi. Setelah itu kita susun kisi-kisi, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian indikator, materi dan seterusnya. Kita buat macam kisi-kisi, ada matriknya. Lalu kemudian kita menentukan bentuk tes. Bentuk tes tadi macam-macam Bapak Ibu. Ada tes benar salah, ada mencocokkan, ada menjodohkan ya. Kemudian ada lagi isian singkat, lalu kemudian ada pilihan ganda. Kemudian setelah itu menentukan panjang tes. Panjang tes ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bukan tes berapa panjang gitu enggak ya? Berapa jumlah soalnya? Setelah itu biasanya berapa jumlah soalnya itu panjang tes. Next. Berikutnya menuliskan tes. Ini tes lisan, benar salah dan seterusnya itu bisa kita pilih Bapak Ibu. Nah biasanya kita mengkombinasikan antara pilihan ganda dengan uraian singkat. Biasanya kalau di SD begitu ya. Kalau untuk UTS dan UAS-nya ada 30 atau 35 soal, 30 pilihan ganda yang dimana isian singkat atau uraian. Next. Lalu kemudian mengolah soal. Ini apa yang kita lakukan? Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan memberikan matriks yang 5. Coba keluarin yang 5 itu. Saya akan memberikan matrik kepada Bapak Ibu. Matrik itu berisi 8 langkah ini, 8 langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan penelaahan tes secara kualitatif. 8 langkah-langkah ini kita lakukan untuk melakukan penelaahan tes secara kualitatif. Karena kita tidak cukup waktu untuk melakukan penelaahan secara kuantitatif. Bapak Ibu, yang pertama, soal harus sesuai dengan CP, DP, dan indikator. Berarti kalau seperti ini harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Kemudian panjang kalimat, jawaban itu relatif sama. Tadi jangan ada yang panjang, kemudian ada yang pendek. Lalu kemudian tidak ada petunjuk jawaban yang benar. Saya pernah, itu jadi langganan mahasiswa kalau memvalidasi instrumen yang mereka kembangkan jadi langganan untuk memvalidasi. Nah, pernah suatu ketika ada mahasiswa yang memvalidasi tes yang dia kembangkan kepada saya. Anak S2. Jadi di soal yang dia kembangkan itu di sebelah kiri menampilkan gambar RA Kartini, di sebelah kanan kemudian mendeskripsikan mengenai diri RA Kartini. Setelah itu pertanyaannya seperti ini, apa kontribusi dari gambar di atas? Padahal sudah dijelaskan. Nah ini kan berarti ada petunjuk ke jawaban yang benar. Ya kalau misalkan sudah dikasih gambarnya, ya udah nggak usah dideskripsikan, langsung aja dikasih pertanyaan. Apa kontribusi orang yang pahlawan tokoh yang ada di gambar tersebut siapa? Seperti itu aja. Jadi jangan ada jawaban yang mengarah kepada petunjuk kalimat yang mengarah pada petunjuk jawaban. Kemudian tidak ada pilihan jawaban semua benar atau semua salah, meskipun ini kadang-kadang ada ya. Ini saya juga kadang-kadang apakah ini memang sengaja itu dibuat benar semua jawabannya atau salah semua, atau jangan-jangan kita memang lewat gitu, bingung mana ini kira-kira yang salah mana yang benar gitu ya. Akhirnya nanti setelah sudah dicetak, anak-anak sudah mengerjakan, tiba-tiba diumumkan nomor sekian bonus gitu. Oke, terus pilihan jawaban angka diurutkan tidak boleh menggunakan negatif ganda. Ini kadang-kadang juga ada. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif ganda. Biasanya begini Bapak Ibu, kalimat negatif ganda itu seperti apa sih? Misalkan begini, berikut ini merupakan berikut ini yang bukan merupakan tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan kecuali. Nah di kalimatnya itu sudah nyambungkan, tapi nanti di ujungnya ada kecuali. Berarti itu yang proklamasi, yang bukan kecuali. Iya, nah maksudnya mengembangkan soal yang seperti itu dihindari. Berikut ini yang bukan merupakan tokoh proklamasi kecuali, menggunakan dua kata negatif kan? Bukan dan kecuali. Nah ini dihindari. Kalau mau menggunakan negatif ganda, cukup negatif, cukup menggunakan satu. Dan
Iya, biasa ya, negatif tambah negatif sama negatif jadi positif ya. Oke. Kalau positif sama negatif jadi apa? Oke. Jadi tidak menggunakan negatif ganda yang bukan kemudian kecuali atau yang sejenisnya. Kalau kemudian kita menggunakan yang negatif, itu pun kita harus memberikan tanda, biasanya dimiringkan, di underline atau di italic atau di bold. Ada penandanya gitu. Sehingga siswa orang testingnya itu tidak bingung dengan kalimat yang kita buat. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baku, letak jawaban acak. Jangan nanti letak jawabannya A semua dari nomor 1 sampai 30 A semua gitu. Iya, ada yang begitu ya? Ada. Oke. Nah, jadi ini nanti akan kita lakukan di Bapak Ibu ketika kita nanti mengembangkan soal. Nanti ada berapa jumlah soal yang akan kita kembangkan, mau kita sepakati Bapak Ibu. Jadi tugasnya nanti Bapak Ibu, sebenarnya kita tugas itu dilakukan sekarang ya. Makanya kemarin Bapak Ibu saya informasikan untuk membawa buku, kemudian kalau ada laptop juga dibawa. Tapi tampaknya memang waktu kita tidak akan cukup untuk itu, karena kita harus iya kan, Bapak Ibu juga tampaknya sudah pengen cepat pulang ini. Ya, jadi kita nanti mengembangkan soal, nanti dibagi per kelompok itu sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Silakan nanti dipilih untuk membuat soal, mata pelajarannya apapun terserah, kelas berapapun terserah, tidak harus semua kelas, tidak harus semua mata pelajaran, pilih salah satunya saja. Lalu kemudian buat soal dalam bentuk pilihan ganda atau mungkin benar salah. Ada beberapa jenis ya soal yang sudah saya sampaikan tadi. Pilihan ganda, benar salah, kemudian mencocokkan, ada uraian singkat, isian singkat. Silakan pilih Bapak Ibu, tidak harus semuanya. Mau pilih cuma pilihan ganda juga it's okay, mau cuma pilih benar salah juga tidak masalah, atau mau pilih yang mana terserah Bapak Ibu. Jumlahnya sekarang kita sepakati, pengennya bikin berapa? Berapa Bapak Ibu? Mau bikin berapa? 5? Satu sama berapa orang yang ikut ini? 10? Oke, kita sepakati 25 soal. Kebanyakan 20 soal. Ya, 20 soal ya. 20 soal. Ini syarat untuk dapat sertifikat Bapak Ibu. Iya, per SD. Bukan per orang ya. Bukan per orang loh. Satu SD berapa orang? 6 orang, ada yang 6, ada yang 7. Ada yang 6, ada yang 7 masuk iyo. 7 orang bikin 20 soal, seminggu nggak selesai. Masih diklat Pak, masih diklat kurang. Iya. Jadi kita cukup bikin 20 soal untuk satu sekolah ya, bukan untuk satu orang. Nah, nanti Bapak Ibu silakan. Jadi bukan cuma soal doang, nanti dibuat. Ini sudah saya buatkan kisi-kisinya. Kisi-kisinya seperti itu, nanti silakan diambil. Kisi-kisinya paling tidak memuat ini yang standar ya, yang capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada indikator, material tema, jumlah soal, level kognitifnya apa, dan jenis soalnya apa, dan soalnya bagaimana. Nanti dibuatkan. Ya ini sama ini juga, sama yang formatif. Ya. Nah nanti dibuat seperti itu. Nah apa yang kita lakukan Bapak Ibu setelah mengembangkan 20 soal itu, silakan dikaji secara kualitatif. Silakan ditelaah secara kualitatif aspek-aspek ini tadi. Soal pertama harus sesuai dengan CP, TP, kemudian indikator, lalu kemudian sampai kepada letak beban harus ada. Itu yang akan kita lakukan. Untuk yang ini, yang telah kualitatif ini, Bapak Ibu nanti dibuatkan formatnya sendiri ya. Jadi kan Bapak Ibu nanti buat 20 soal. Nanti ada buat 20 soal. Ini di sini yang di matrik ini hanya ada 10 soal. Nanti Bapak Ibu boleh membuatnya berbentuk landscape, boleh berbentuk landscape. Nanti 1 sampai 20 di sebelah sininya. Lalu nanti Bapak Ibu hanya tinggal centang saja. Nanti dicek. Nanti Bapak cek. Soal nomor 1 misalkan. Soal nomor 1 di sini. Kemudian kita lihat kriterianya. Kriterianya itu soal sesuai dengan CP, TP, dan indikator. Kalau sesuai tinggal centang doang. Centang, kemudian nanti cek yang keduanya bagaimana. Panjang kalimat jawaban relatif sama. Oh ternyata enggak. Ya udah nggak usah dicentang gitu. Ternyata kalimat jawabannya ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Jadi nggak relatif sama. Tidak perlu dicentang. Tidak harus dicentang semua Bapak Ibu. Ya, tapi upayakan centang semua. Nanti bagaimana kita kemudian menentukan kualitas butir itu layak untuk digunakan atau tidak?
lihat aja nanti centangnya dari 8 kriteria ini berapa yang dicentang. Misalkan lebih dari separuhnya nggak dicentang, berarti itu nggak layak dan harus direvisi. Kalau sudah lebih dari 50%-nya berarti layak untuk digunakan. Simpelnya begitu saja. Oke, next. Tapi Ibu sampai di sini jelas ya? Jelas. Nah, seperti ini kan yang saya bagikan tadi Bapak Ibu. Jadi nanti silakan ini dibuatkan formatnya, tinggal ditambahkan saja ke sini nanti jadi 20. Tinggal centang di sini kalau sesuai nomor 1, centang seperti itu. Ya. Jadi betul. Silakan dipilih mata pelajaran apa, kelasnya kelas berapa, kemudian nanti CP-nya CP yang apa. Misalnya kalau CP satu ya, satu fase A misalkan CP-nya apa? CP per fase kan ada, kemudian CP per elemen ya, per elemen kan ada. Monggo dipilih CP per elemennya, jangan per fasenya. Kalau per fase nanti berarti kan dua kelas nanti, ya kan? Nanti silakan dipilih fase per elemennya. Mau satu fase atau lebih dari mau satu CP atau lebih dari satu CP juga tidak masalah. Monggo, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Oke, next. Oke, setelah itu kita melakukan uji coba. Saya pikir ini sudah Bapak Ibu lakukan. Biasanya kalau kita memang ya, tadi Bu Siti sudah menceritakan pengalaman beliau sebagai tim pengembang soal. Apakah soal-soal yang dikembangkan oleh Bu Siti itu diuji cobakan Bu Siti? Nanti saja WA-nya ke saya Bu. Bu Siti, apakah soal-soal yang dikembangkan oleh Bu Siti dengan timnya itu diuji cobakan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan? Diberikan jadi dikit, kemudian setelah itu nggak ada tes kuantitatifnya sama sekali. Oke. Jadi sama sekali tidak ada data kuantitatif untuk mengukur soal ini susah apa enggak sih. Soal ini daya bedanya bisa nggak mampu nggak membedakan, validitasnya bagaimana, reliabilitasnya bagaimana. Padahal itu untuk mendapatkan hasil yang valid seharusnya kan instrumen yang kita gunakan itu harusnya kita pastikan dulu instrumen ini layak apa enggak, dan kelayakannya itu diukur dari valid, reliable, tingkat kesukaran butir, daya beda dan seterusnya. Kalau kita nggak dapat data kuantitatif itu terlebih dahulu lalu kemudian bikin soal langsung implementasikan, saya meragukan hasilnya. Sehingga apa? Banyak akhirnya kan yang ini soalnya kok kayak gini, kayaknya nggak pernah dipelajari deh. Iya nggak? Ada ya? Ini kok ada soalnya begini, ini nggak pernah loh saya dapat pelajaran kayak gini. Atau sama, soalnya yang diberikan kalau ini sama nggak dengan tahun yang lalu? 11-12 hampir sama ya? Nah, tingkat kebocorannya juga berarti ada ya? Ada potensi kebocoran soal? Ada nggak semacam jenis bank soal gitu yang bisa kemudian sewaktu-waktu kita gunakan kembali untuk nextnya berikutnya kapan untuk materi yang sama, itu ada nggak? Bank soal. Ini harusnya Bu Siti yang lebih paham ini. Ada Bu ya? Ya, memang idealnya memang begitu. Nah, kalau ada bank soal, jadi begini. Sekarang kita mengembangkan soal untuk semester ini, misalkan taruhlah untuk semester ini. Kita dapat nggak datanya? Setelah diteskan, diujikan, kita kan dapat data kuantitatif. Itulah kesempatan kita untuk, kalau nggak diuji coba terlebih dahulu ya, itu kesempatan kita untuk mengukur aspek-aspek kuantitatif tadi. Setelah kita ukur aspek kuantitatifnya, kan dapat tuh mana kualitas soal yang bagus secara kuantitatif, mana yang enggak. Dari 35 soal dalam satu mata pelajaran, belum tentu semuanya berkualitas. Taruhlah mungkin separuhnya berkualitas. Maka kalau kita udah dapat nih secara kuantitatif separuh dari soal itu berkualitas, kita ambil yang separuh itu, kita masukkan ke bank soal, yang sisanya kita buang. Nextnya kemudian itu bisa kita gunakan lagi Bapak Ibu. Nggak harus semuanya juga tapi digunakan. Untuk nextnya kita pakai 35 soal lagi, berarti kita harus nambah 35 soal lagi kan? Taruhlah separuhnya tadi, taruhlah 20 soal, berarti kurang 15 soal. 15 soal kita kembangkan lagi, lalu kemudian dikombinasikan dengan soal sebelumnya. Dicek lagi nanti setelah diimplementasikan ada data kuantitatif, dicek lagi mana yang soal yang berkualitas. Oh tadi kan 20, sekarang jadi 30. Ambil 30, masukkan lagi bank soal. Kita sudah punya 30 jenis soal yang berkualitas secara kuantitatif. Nah, terus
misalkan seperti itu, berarti kan nggak uji coba terlebih dahulu itu soal kemudian langsung diimplementasikan. Terus bagaimana kemudian kita menjustifikasi bahwa soal itu berkualitas? Maka ada namanya telaah kualitatif. Nah ini dia yang kita lakukan Bapak Ibu. Telaah kualitatif dulu soalnya sebelum mengimplementasikannya. Nah Bapak Ibu kan biasanya bikin soal meskipun bukan untuk UAS atau UTS, biasanya untuk ulangan harian, ya kan? Ya enggak? Bikin sendiri nggak ulangan hariannya? Atau ambil dari internet kayak tadi? Atau ambil dari ini, dari buku paket atau dari LKS? Dari KS ya? Untuk ulangan harian? Oh. Mantap. Nah ini parameter butir tadi ini yang telah kualitatif. Kalau kita tadi bicara tentang tingkat kesukaran butir, itu biasanya antara 0 sampai 1. Semakin dia nanti ke 0 tingkat kesukaran butirnya, itu semakin dia apa? Semakin sulit apa semakin mudah Bapak Ibu? Proporsi menjawab benar. Jadi semakin dia mendekati angka 1 berarti semakin benar. Semakin apa? Semakin mudah. Semakin mendekati angka 0 berarti semakin sulit itu soal. Kemudian ada juga daya beda. Dia mampu nggak membedakan antara siswa yang pandai dengan kemampuan tinggi dengan rata-rata kemampuan siswa yang rendah. Kalau misalkan semuanya negatif, itu berarti soal nggak bagus daya bedanya. Dia tidak mampu membedakan. Kalau misalkan semakin mendekati angka 1 itu semakin bagus. Oke, next. Memperbaiki tes. Nah, kalau kita sudah melakukan pertanyaan secara kualitatif dengan matriks ini, dengan 8 hal yang harus kita perhatikan ini. Lalu kemudian setelah itu kita juga dapat data kuantitatif, tingkat kesukaran butir, daya beda, reliabilitas, validitas. Apa yang perlu kita lakukan setelah itu? Memperbaiki tes Bapak Ibu. Memperbaiki tes. Lalu kemudian setelah itu apa? Next. Merakit tes. Ini saya pikir tidak perlu ada layoutnya dan seterusnya ya. Ini biasanya diserahkan ke TU. Bapak Ibu bikin soal nanti diserahkan ke TU kalau ada TU-nya. Biasanya kalau di SD enggak ada, bikin sendiri. Oh berarti layout sendiri ya. Kalau keterampilan Microsoft Word-nya cukup bagus, saya pikir tidak ada masalah. Dan Bapak Ibu semua yang ada di sini saya yakin udah hafal di luar kepala itu semua. Oke, next. Setelah itu melakukan tes. Next. Berikutnya, oke. Nah, menyaksikan tes. Nah, itu dia Bapak Ibu. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik pada hari ini untuk materi dari kami berempat. 3 sudah pulang. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita simak, kemudian kita cermati hari ini ada hal baik yang bisa kita petik, yang kemudian bermanfaat untuk kita Bapak Ibu nanti di sekolahnya, untuk anak-anaknya, untuk pengembangan kualitas pendidikan kita dari sekolah. Oke Bapak Ibu, sebelum saya akhiri ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Kalau masih kurang ini sebenarnya diambil. Ini kan berarti ada 4 soal, 5 sekolah ya. Nanti kalau sekolahnya belum dapat silakan ya. Ini hanya contoh format aja Bapak Ibu. Silakan nanti di format sendiri nanti di atau di apa nanti akan saya kirim linknya ke Pak Sarmoko untuk disampaikan di Google Drive nanti. Itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir cukup apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi, kehadiran dan supportnya sehingga kegiatan kami dalam program pengabdian pada masyarakat ini berjalan dengan lancar dan sangat baik. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik buat kita ke depannya. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan sejenis ini akan rutin kita laksanakan setiap tahun di sini. Mudah-mudahan seperti itu. Baik Bapak Ibu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.